Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Amrullah. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya selama 5 bulan di Sentra Komputer Cirebon di dalam bidang merakit PC. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasannya, apa sih yang dimaksud dengan praktik kerja lapangan? Praktik kerja lapangan adalah kegiatan pembelajaran bagi siswa di dunia usaha ataupun industri. Nah, melalui PKL ini, siswa dididik atau dilatih menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai keterampilan kerja yang baik. Nah, langsung saja ke materi pembahasannya. Sini ada dasar teori. Rakitan komputer merupakan akses internet untuk membangun sistem komputer yang optimal melalui pemasangan dan pengintegrasian komponen-komponen perangkat keras seperti motherboard, RAM memori, CPU, media penyimpanan HDD atau SSD, power supply, dan banyak lagi lainnya. Setiap komponen saling terhubung dan memiliki fungsi penting sehingga kesalahan pada satu bagian dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada cara kerja di perusahaan atau industri di bidang merakit PC atau CPU. Yang kesatu adalah memasang prosesor ke soket motherboard yang kegunaannya adalah untuk menjalankan proses pengolahan data dan performa data, karena si prosesor ini adalah otak dari si sistem. Lalu yang kedua adalah mengoleskan thermal pasta ke atau di atas si prosesor. Nah, kegunaannya untuk menghantarkan panas dari si prosesor ke si heatsink supaya tidak terjadi overheat saat si PC atau CPU digunakan. Lalu yang ketiga adalah memasang heatsink dengan cara dipasangkan atau diletakkan heatsink tepat di atas prosesor. Kegunaannya adalah untuk mendinginkan prosesor agar komputer dapat bekerja secara optimal dan mencegah kerusakan karena panas berlebihan. Nah, jadi intinya itu si heatsink dan si thermal pasta ini saling melengkapi. Keduanya harus saling digunakan agar si CPU atau PC tidak mudah rusak. Lalu yang keempat adalah memasang RAM ke slot memori. Adalah kegunaannya untuk media penyimpanan sementara saat si PC digunakan atau sedang diproses sehingga komputer dapat menjalankan aplikasi dengan cepat. Lalu ada memasang SSD atau hard disk. Gunaannya adalah untuk menyimpan data-data besar. Contohnya seperti aplikasi-aplikasi, software, kayak gitu. Lalu ada memasang NVMe yang kegunaannya adalah untuk meningkatkan kecepatan seperti pembuatan aplikasi, transfer data, dan lain-lain. Karena si NVMe ini adalah kecepatannya lebih cepat daripada si SSD atau si HDD hard disk. Lalu selanjutnya ada memasang motherboard ke casing. Kegunaannya supaya lebih aman dan si komponen-komponennya tetap stabil. Selanjutnya ada memasang power supply. Kegunaannya adalah menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik agar si semua komponen-komponen dapat beroperasi. Lalu selanjutnya ada memasang VGA card. Kegunaannya adalah supaya si grafiknya itu lebih halus, lebih bagus, lebih jernih, dan juga bisa menjalankan aplikasi-aplikasi berat seperti desain, gaming. Lalu yang terakhir ada menghubungkan kabel panel casing. Nah, kabel panel casing ini terdiri di beberapa, contohnya seperti power SW, reset SW, PLAD min, PLAD plus, HDD plus min, terus ada USB, audio, dan lain-lain. Nah, kegunaannya adalah supaya untuk memastikan kayak si port USB, audio, indikator-indikator lampunya tuh nyala atau enggaknya, atau dapat digunakan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen untuk merakit PC atau CPU. Yang satu ada prosesornya, yaitu kinerja komputer menjadi cepat dan responsif. Yang kedua heatsink, manfaatnya untuk mencegah overheat dan menjaga performa CPU. Yang ketiga motherboard, sistem dapat berjalan stabil dan terkoordinasi. Yang keempat ada RAM atau memori, membuat proses multitasking lebih lancar. Yang kelima ada SSD, HDD atau hard disk, NVMe. Manfaatnya adalah akses data lebih cepat dan aman. Nah, misalkan
ada pertanyaan, apa sih perbedaannya SSD, hard disk, dan NVMe? Nah, perbedaannya itu adalah si SSD ini menggunakan chip flash, sedangkan si hard disk mah menggunakan piringan kecil. Nah, kecepatannya juga lebih cepat SSD dibanding HDD atau hard disk, tapi kalau dibandingkan NVMe lebih unggul dan lebih cepat daripada si SSD atau hard disk. Nah, selanjutnya yaitu ada power supply, melindungi komponen dari kerusakan listrik. Lalu yang ketujuh ada casing komputer, menjaga sirkulasi udara dan keamanan perangkat. Nah, ini ada contoh gambar-gambarnya. Ini gambar prosesor, vaksin, RAM, PDA card, NVMe, SSD, dan power supply. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.